Halo Sobat Donghua 97 dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Selamat datang lagi di channel ini dalam pembahasan Donghua Renegade Immortal. Di episode yang ke-100, di dalam episode 100 cerita Xiani, Hong Die kembali sadar dan bertarung hebat melawan Wang Lin, namun Wang Lin membunuh Hong Die dengan tangannya sendiri. Ketika Dewa Kuno Tuo Shen datang, Wang Lin menghindar karena belum mampu untuk melawannya. Saat Wang Lin masuk ke dalam makam Vermilion dengan berbagai rintangan, akhirnya dia berhasil mendapatkan jiwa kehidupan One Air. Selanjutnya, Wang Lin harus mencari tempat pemakaman Suzaku generasi pertama untuk mengambil kembali jiwanya sendiri. Tapi tepat saat itu, Wang Lin kembali bertemu dengan musuh lamanya, Hong Die. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk mari kita simak. Di dalam makam Vermilion, pertemuan Wang Lin dan Hong Die penuh dengan nuansa tragedi yang dramatis. Dulu dia adalah jagoan dari wilayah salju. Tapi sekarang hanya tersisa tubuh kosong yang dikendalikan Liu Feng. Matanya tidak lagi menyala dengan kesombongan seperti dulu, melainkan keheningan kematian yang membuat takut. Wang Lin melihat musuh yang dulu memandangnya remeh itu dengan perasaan campur aduk. Bagi seorang kultivator, hal paling menyedihkan adalah menyaksikan lawan yang dihormati jatuh begitu rendah. Kemunculan Hong Die sangat mengejutkan. Pakaian merahnya masih cerah, tapi jiwanya sepertinya sudah hilang. Tatapan kosongnya menyembunyikan kehampaan yang mengganggu. Kontras yang kuat ini membuat orang bertanya-tanya, kekuatan apa yang bisa membuat seorang jenius yang pernah menguasai dunia menjadi seperti ini? Wang Lin memang sudah mendengar kabar itu sebelumnya. Tapi menghadapi perubahan ini secara langsung tetap membuatnya sedih. Ketika angin kering muncul dari kegelapan, Hong Die langsung berubah menjadi mesin pembunuh paling setia. Pedang merahnya membelah langit, dan kekuatannya bahkan bisa menandingi Wang Lin. Pertarungan ini sejak awal penuh dengan konflik dan perjuangan. Yang paling menyentuh adalah di sela serangan yang tajam. Tiba-tiba di mata Hong Die terlihat kilasan kesadaran. Bibirnya gemetar mengucapkan 3 kata. Bunuh aku, kesadaran. Singkat yang begitu cepat hilang itu, terungkaplah rasa sakit dan pergulatan dalam hati Red Butterfly. Wang Lin dengan tajam menangkap detail ini. Dia sadar bahwa kebanggaan dalam diri Red Butterfly belum sepenuhnya padam. Dia lebih memilih mati daripada hidup dengan cara dikendalikan seperti itu. Penemuan ini membuat Wang Lin punya pemahaman baru tentang pertarungan yang sedang terjadi pada saat ini. Saat Red Butterfly mengeluarkan cambuk kunci, Wang Lin mengenali senjata yang dulu pernah dia miliki sesaat. Matanya menyala dengan tekad untuk mendapatkannya. Tapi yang lebih dia perhatikan adalah ekspresi pergulatan yang berulang kali muncul di mata Red Butterfly. Pertarungan memuncak ketika Wang Lin mengeluarkan kapak perang suku raksasa. Senjata yang berkeliling petir ungu itu membuat langit dan bumi berubah warna. Di tengah ancaman nyawa, Red Butterfly justru menunjukkan harga dirinya yang terakhir. Dari mulutnya keluar mawar merah, membentuk bayangan masa lalunya. Gadis bangsawan yang penuh kebanggaan itu akhirnya muncul kembali. Saat itu, Red Butterfly benar-benar menjadi dirinya sendiri. Zheng Niu, bunuh aku. Permintaan itu adalah perlawanan terakhir dari jiwa yang penuh kebanggaan. Red Butterfly tahu betul bahwa hidup tanpa kesadaran tidak ada artinya baginya. Dia memilih mengakhiri semuanya dengan cara yang terhormat. Mempertahankan harga dirinya sampai akhir. Ketika Wang Lin mengangkat kapak perang, mata Red Butterfly kembali jernih. Senyumnya yang tulus muncul, seakan akhirnya menemukan pembebasan. Di saat kapak itu menghantam, kilasan hidupnya muncul di depan mata guru yang mengajarinya, pemuda lembut, dan pemuda yang berani berkorban untuknya. Potongan kenangan itu berhenti pada wajah yang penuh cinta. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi kebanggaannya tak surut sedikit pun. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia menyampaikan rahasia tentang Qian Feng kepada Wang Lin. Ini adalah pemberian terakhir darinya, juga perlawanan terakhirnya. Kepunahan kupu-kupu merah seperti tirai penutup yang memilukan dan indah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah yang berkilau. Hanya menyisakan catatan rahasia Qian Feng dalam bentuk gulungan giok dan cambuk kunci itu. Wang Lin berdiri di tempat kupu-kupu merah itu menghilang. Diam sejenak lalu menyimpan kapak perangnya dan cambuk kunci. Cambuk hitam itu melekatkan kesadaran seorang praktisi Wending, meski untuk sementara belum bisa dia pecahkan. Tapi dia sudah punya rencana. Setelah urusan lain selesai, dia akan menggunakan kekuatan 10 miliar bendera jiwa untuk menghapus jejak itu. Setelah meninggalkan medan perang, Wang Lin bergegas menuju Gunung Ling. Saat itu, di puncak Gunung Ling sudah berkumpul banyak orang. Yun Kuezi datang paling awal bersama You Tai. Dia langsung memperhatikan sosok tua yang di bahunya bertengger seekor monyet kecil. Menyadari orang itu tidak sesederhana yang terlihat, orang tua itu mengaku bernama Mo Lihai. Tapi Yun Kuezi dengan tajam merasakan aura yang bukan milik praktisi bintang Zukue dari orang itu. Seiring waktu, semakin banyak orang naik ke Gunung Ling. Ketika Qian Feng muncul, dia tampak sangat waspada, mencari sudut dan bermeditasi sendiri. Kemudian datang 2 ahli mantra 8 daun dari suku Xianyi. Begitu melihat Yun Kuezi langsung hormat berdiri di sampingnya. Ada juga seorang praktisi misterius yang memakai topeng bermuka hijau dengan taring, diam-diam hadir saat 3 pelangi panjang datang terbang dari kejauhan. Seluruh Gunung Ling tiba-tiba berguncang hebat.
Gerbang batu raksasa di puncak mengeluarkan gemuruh, retakan di permukaannya terus melebar. Guncangan kali ini berlangsung selama 30 tarikan napas, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sekitar makam Zukue di luar benar-benar runtuh, berubah menjadi zona kematian penuh retakan dimensi. Ketiga pelangi yang datang itu ditelan retakan di tengah jalan dan tak ada satupun yang selamat. Yang lebih aneh, pintu masuk makam Zukue masih bisa dimasuki, tapi semua orang yang masuk langsung ditelan oleh retakan dimensi. Lama-kelamaan, para petapa sadar bahwa pintu masuk itu pada saat ini sudah menjadi jebakan maut untuk mereka. Sekarang tidak ada lagi yang berani coba masuk secara sembarangan. Seluruh makam Zukue lalu mengalami perubahan aneh yang tidak diketahui orang banyak. Semua yang berkumpul di Gunung Ling akhirnya hanya bisa pasrah menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Suasana di Gunung Ling semakin tegang setelah kristal bintang petapa itu pecah untuk kedua kalinya. Pintu batu raksasa itu permukaannya penuh retakan seperti sarang laba-laba, bahkan beberapa retakan sudah menyambung menjadi satu. Yun Kuezi coba menggunakan tenaga dewa, tapi kekuatannya tidak bisa menembus seperti hilang ke laut. Benar-benar terserap oleh pintu batu itu, dia cemberut kecewa. Sesekali melihat ke bawah gunung, seperti sedang menunggu seseorang yang sangat penting datang. Waktu itu, Zizi naik ke puncak gunung ditemani 4 orang tua tingkat lanjutan Dewa Pelindung. Wajahnya tertutup kain ungu, dan para pengawal di sekitarnya terluka parah. Pengawal itu sebenarnya patung sihir khusus buatan Yun Kuezi, dibuat khusus untuk melindungi Zixin dan murid penting kayak Qiao Wutai. Kemunculan Zixin langsung membuat Qian Feng bereaksi keras. Dia menggigit gigi sambil menatap wanita itu. Mata penuh rasa sakit bercampur niat membunuh yang rumit. Zixin juga tidak menyembunyikan kebenciannya. Dendam mereka berdua nyaris meledak kapan aja. Di saat suasana sedang tegang-tegangnya, Wang Lin pada akhirnya muncul, bajunya compang-camping. Jelas dia mengalami bahaya besar pada waktu naik ke atas gunung. Keruntuhan kedua makam Zukue hampir membuatnya mati. Untungnya dia sempat bersembunyi di dalam gua dan selamat. Kedatangan Wang Lin membuat semua orang di puncak menengok ke arahnya dengan pandangan yang beda-beda. Qian Feng matanya berkilat dingin. Zixin langsung mundur ke belakang Yun Kuezi, seorang misterius yang memakai topeng hanya mengangguk pelan. Yang paling menarik perhatian adalah sang kakek yang sedang jongkok sambil gendong monyet kecil. Dia menatap Wang Lin dengan senyum aneh di wajahnya. Monyet kecil itu bahkan menatap dengan tatapan penuh dendam ke arah Wang Lin. Sedangkan Yun Kuezi dan Wang Lin saling bertatapan, keduanya diam tanpa bicara. Dulu, pria tua yang berantakan itu sekarang sudah memiliki wibawa seperti Zhu Kuezi. Sedangkan Wang Lin juga bukan lagi pemula kecil yang dulu. Pada akhirnya Wang Lin tersenyum pahit, memberi hormat dengan sopan. Lalu mengeluarkan beberapa ukiran kayu dari kantong penyimpanannya dan memberikannya kepada Yun Kuezi. Ukiran kayu itu seolah menyimpan makna khusus, menandakan hubungan rumit antara keduanya. Setiap orang di puncak gunung punya niat sendiri. Yun Kuezi sedang menunggu momen tertentu. Qian Feng menekan amarah membunuhnya terhadap Zixin. Pria bertopeng misterius tetap diam, dan si monyet tua mengawasi Wang Lin dengan tatapan tajam. Sementara itu, kerusakan pada kristal bintang kultivasi terus berlanjut, retakan di pintu batu semakin banyak, menandakan perubahan besar akan datang. Gunung suci itu seperti gunung berapi yang siap meletus, dengan arus bawah yang gelap di bawah ketenangan di permukaan namun siap memicu konflik hebat kapan saja. Suasana di puncak gunung menjadi semakin rumit saat Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu yang semuanya bergambar wajah pemuda tampan yang sama. Ukiran-ukiran ini adalah titipan Yun Kuezi dulu, dan sekarang Wang Lin mengembalikannya dengan lengkap, menandakan janji tak terucap antara mereka telah terpenuhi. Setelah menerima ukiran itu, Yun Kuezi pun tidak berkata apa-apa, terus menatap pintu besar di udara kosong. Sementara Wang Lin memilih duduk bersila di sudut, mengamati situasi. Wang Lin sudah tidak lagi menginginkan kristal bintang kultivasi. Tujuan dia datang hanyalah untuk mengambil kembali jiwanya sendiri. Meski dia pernah membantai seluruh keluarga Teng demi balas dendam, dia tidak akan mengorbankan semua makhluk di bintang Zukue hanya demi keinginan pribadinya. Sifat yang tanpa bertentangan ini justru menunjukkan cara Wang Lin sebagai kultivator menjalani hidup yang jelas membedakan antara dendam dan kebaikan. Bukan belas kasihan seorang wanita, juga bukan pembunuhan tanpa alasan. Saat Wang Lin dan Qian Feng saling menatap, mata keduanya menyiratkan sedikit permusuhan yang dingin. Konfrontasi tanpa suara ini segera diputuskan oleh Wang Lin. Ia mengalihkan pandangannya ke sosok misterius yang memakai topeng, dan akhirnya berhenti pada seorang pria tua yang sedang berjongkok sambil memeluk seekor monyet kecil di bahunya. Pria tua itu memberikan tekanan yang bahkan melebihi Yun Kuezi. Senyum menyeramkannya membuat Wang Lin merasa anehnya familiar. Tapi yakin belum pernah bertemu sebelumnya, munculnya Liu Mei menambah ketegangan dalam pertemuan yang penuh arus bawah ini. Iya, datang seperti peri, namun jelas membawa permusuhan terhadap Wang Lin. Saat Liu Mei mencoba mengalihkan perhatian Wang Lin dengan membicarakan Limuan, mata Wang Lin menyiratkan niat membunuh yang membuat semua orang di sana merasakan kemarahannya yang terpancing. Meskipun terlihat dingin, di dalam hati Wang Lin selalu menyimpan kelembutan untuk Limuan. Siapapun yang mencoba memanfaatkan perasaan itu akan menghadapi perlawanan terkeras darinya. Pengamatan Wang Lin terhadap pria tua itu semakin mendalam. Sebuah dugaan mengerikan mulai terbentuk dalam hatinya. Senyum yang familiar, tingkah laku aneh.
Ditambah sorot darah yang sesekali terlihat di mata monyet kecil itu, semua mengarah pada satu kemungkinan yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Pria tua itu kemungkinan besar adalah boneka yang dikuasai oleh Tuosen yang telah merebut tubuhnya. Sebagai perwujudan roh jahat Dushi, Tuosen memiliki kekuatan mengerikan dari Dewa Kuno Bintang 8. Meskipun terbatas karena tidak memiliki warisan memori sehingga tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang diperlihatkan sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar kultivator di Bintang Suzaku. Perseteruan Tuosen dan Wang Lin berawal sejak ratusan tahun lalu di Tanah Para, Dewa Kuno, saat Wang Lin secara tak sengaja mendapatkan warisan memori Dushi. Sedangkan Tuosen mewarisi kekuatan. Keduanya sebenarnya satu kesatuan. Tuosen yang tidak memiliki warisan memori ibarat mesin dengan sumber energi tak terbatas tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dia sangat ingin mendapatkan warisan ingatan dari Wang Lin untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Dewa Kuno Bintang 8 yang sejati. Wang Lin dengan tenang menganalisis situasi saat ini, karena Tuosen memilih untuk merebut tubuh daripada muncul langsung. Itu berarti dia belum sepenuhnya menembus segel wilayah Dewa Kuno dan dia muncul di makam burung jingga. Kemungkinan besar karena dia menganggap kristal bintang perbaikan bisa membantunya keluar dari kesulitan sepenuhnya. Dugaan ini membuat Wang Lin sadar bahwa situasinya jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang dia bayangkan. Di tengah gelombang gelap ini, makam Vermilion mengalami runtuh besar ketiga kalinya saat bumi dan langit berguncang. Para praktisi yang gagal mencapai gunung roh satu persatu hancur di celah dimensi. Bencana tiba-tiba ini memutus semua pikiran orang-orang dan mendorong situasi yang sudah tegang ke ambang bahaya yang lebih besar. Dan itulah cerita Wang Lin di episode kali ini guys. Jadi kesimpulannya begini guys, di episode ini menampilkan perpaduan antara aksi yang intens, drama emosional, serta intrik politik dan misteri yang semakin dalam. Wang Lin sebagai tokoh utama menghadapi konflik tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan spiritual. Memperlihatkan kedalaman karakter dan kompleksitas dunia kultivasi yang dibangun. Dengan runtuhnya makam Jukwe dan ancaman Tuosen yang semakin nyata, cerita ini memasuki fase kritis yang menjanjikan ketegangan dan perkembangan besar di episode-episode berikutnya. Interaksi antara berbagai tokoh, artefak bersejarah, dan perubahan dunia sekitar juga menunjukkan bahwa nasib setiap individu sangat terkait dengan kekuatan dan rahasia masa lalu yang masih tersembunyi. Semua elemen ini menjadikan episode ke-100 sebagai titik balik penting yang mempersiapkan panggung bagi klimaks epik dalam cerita Renegade Immortal. Oke guys, jangan lupa klik subscribe untuk alur spoiler berikutnya yang paling akurat. Thanks for watching, don't forget to subscribe. Thanks you all.